Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sambil dinyanyikan lagu, seorang preman ditangkap di rumah kontrakannya di Kabupaten Bandung. Seorang pemuda di Kabupaten Bandung berduel dengan begal yang hendak merampas sepeda motor miliknya. Mantan kepala sekolah kembalikan sebagian uang tabungan siswa SD Negeri Pakemitan 1 dan 3 Tasikmalaya. Orang tua minta dikembalikan seluruhnya. Dengan berani seorang pemuda karyawan swasta di Kabupaten Bandung berduel dan menggagalkan upaya 2 orang yang hendak merampas sepeda motor miliknya. Perlawanan korban yang terekam kamera CCTV dijadikan polisi barang bukti untuk mengejar kedua pelaku. Rekaman kamera pemantau yang menunjukkan perlawanan seorang pemuda yang sepeda motornya berusaha dibegal 2 orang lelaki di kompleks perumahan Taman Cibaduyut Indah, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung ini beberapa hari terakhir viral di media sosial. Kejadian yang menurut korban Muhammad Fadlin Auzin ini terjadi Sabtu sore pekan lalu itu diawali kecurigaan bahwa ia dikuntit pengendara sepeda motor di belakangnya dan rupanya naluri korban benar. Udah setelah gor futsal saya ngerasa dicurigain, pas itu ya iseng aja sama saya digas motornya, dia ikut ngegas, terus saya pelan, dia ikut pelan. Pas lihat ke spion nggak kelihatan mukanya, pikir saya kenal ya, saya atau dia juga kenal ke saya, makanya saya berhenti. Pas saya nengok ke belakang, saya nggak kenal, sama saya ditanya ada apa, dia nggak ngejawab, tiba-tiba bawa kunci motor saya. Kata saya pikir ini mah begal, makanya saya palangin motor ke tengah. Korban pun dengan gigih melawan meski salah satu pembegal berhasil mengambil ponsel miliknya. Namun sepeda motornya gagal digasak pelaku. Salah satu pembegal bahkan sempat dihujani boga mentah oleh korban sebelum kemudian kabur melarikan diri. Itu nggak takut langsung melawan? Ya langsung spontan aja gitu, langsung ngelawan. Soalnya kan dia juga nggak tega, masa saya tega gitu ke dia. Itu yang disasarnya kendaraannya? Iya kendaraan, kalau misalkan emang mau ngambil HP mungkin pas dia bawa kunci motor saya dibuang. Cuman pas saya tidurin motor, dia juga ikut ikut ke motor saya mau ngambil motor. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka ringan sobek di bagian pergelangan tangan. Menanggapi kejadian tersebut, Polresta Bandung meminta agar korban kejahatan jalanan segera melaporkan kejahatan yang mereka alami ke polisi agar pelaku bisa segera ditangkap. Harapannya sih korban-korban tidak usah nunggu berharap dengan viral kemudian polisi datang, tapi tanpa viral pun datang ke polisi akan tindak lanjuti dengan cepat. Ya. Jadi seandainya nggak tahu ini masuknya polsek mana sih, datang saja ke kepolisian terdekat, polisi akan terima, nanti baru setelah itu akan diinformasikan kepada lokasi yang tempat di mana terjadinya kejadian perkara dan akan ditindaklanjuti juga. Diduga pelaku adalah begal yang biasa beroperasi di wilayah Kabupaten Bandung dengan modus berpura-pura sebagai penagih utang atau debt collector untuk menagih cicilan kredit macet pengendara sepeda motor. Namun, hal itu masih diselidiki oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandung dengan menganalisa rekaman kamera pemantau. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Berpura-pura hendak membeli rumah, seorang pria menipu dan mengambil ponsel pemilik rumah di Depok. Diduga menghipnotis korban, pelaku juga mengambil ponsel dan sebuah motor milik korban lainnya. Inilah Sumiati, warga Depok yang jadi korban penipuan seorang pria yang berpura-pura membeli rumahnya. Sosok pelaku sempat terekam kamera pengawas. Saat itu pelaku berpura-pura membeli rumah dan berupaya meyakinkan korbannya dengan harga yang sudah disepakati. Pelaku kemudian meminjam ponsel korban lalu pergi. Korban yang akhirnya sadar mencari pelaku tetapi tidak ketemu.
Ternyata di waktu dan lokasi yang sama, korban menemukan orang lain yang juga diambil ponselnya oleh pelaku. Tak hanya 2 ponsel, ternyata pelaku juga mencuri sebuah sepeda motor dari korban lainnya. Saya pernah dibawa gitu sama bapak yang tinggi. Saya juga Bu, apa saya dibawa sama dia gitu. Ya Allah Pak, berarti kita kena ketipu nih Pak. Kita kesirup gitu kan. Berarti kita dihipnotis semua ini gitu. Lalu saya ke depan mengejar ke jembatan, udah gak ada, ya kan? Ada berapa korbannya itu Bu? Kita dikumpulin di situ ada 3 korban. Handphone semua yang diambil? Handphone 2 sama motor Beat. Oh, pada hari itu juga? Hari itu juga sama semua di situ. Gitu. Berarti pelaku datang sendiri Bu? Sendiri. Awalnya nggak bawa motor? Nggak bawa motor. Oh. Sedangkan motor yang FDS itu, sedangkan di plat motor itu kan ada tulisan PM di kaleng platnya itu. Rekaman kamera pengawas dan foto pelaku diserahkan ke polisi beserta laporan kasus dugaan hipnotis dan penipuan. Para korban berharap pelaku segera ditangkap. Nahyudi melaporkan dari Depok. Kita beralih ke informasi lainnya. Setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang secara resmi ditahan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri. Pemerintah akan menyelamatkan keberadaan Pondok Pesantren Al Zaitun. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang resmi ditahan. Penahanan Panji untuk mempermudah proses penyidikan. Tersangka ditahan selama 20 hari ke depan. Sejak jam 2.00 waktu Indonesia Barat tanggal 2 Agustus 2023 dan dilakukan penahanan di Rutan Barreskrim selama 20 hari sampai tanggal 21 Agustus 2023. Kuasa hukum Panji menghormati keputusan Barreskrim Polri meski mereka merasa ada kriminalisasi dalam perkara ini. Dalam semalam mulai dari saksi, kemudian jadi tersangka, kemudian tetap ditahan, ya ditangkap, ditahan, dan sampai hari ini kita mesti diproses. Dugaannya tujuannya buat apa kalau begitu, kalau teman-teman? Ya tujuannya kami belum paham, tapi kami menduga tentang kriminalisasi, politisasi ini terjadi dalam perkara ini. Sementara itu menanggapi penetapan tersangka dan penahanan Panji, Gubernur Jawa Tengah Ridwan Kamil meminta warga tetap tenang. Meski Panji jadi tersangka dan ditahan, kegiatan di Pondok Pesantren Al Zaitun tetap berjalan normal. Kami harap masyarakat tenang, semua sudah ditindaklanjuti. Terkait pesantrennya, karena kewenangannya di Kementerian Agama, tentu dalam proses agar santrinya tidak dirugikan, tapi juga di dalam kurikulum dan semangat kepancasilaan dan keagama Islaman yang kita yakini hari. Di sisi lain, sejumlah warga di Indramayu sujud syukur di halaman Masjid Islamic Center. Aksi ini sebagai respon atas penetapan tersangka pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang. Mereka berharap polemik Al Zaitun segera teratasi. Semuanya hari ini telah ditunjukkan bahwa Indonesia negara hukum betul-betul tidak pandang bulu, adil. Ini yang kami bangga. Sekali lagi, Indonesia adalah negara hukum, siapapun harus berlaku adil. Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penistaan agama, ujaran kebencian, dan penyebaran berita bohong dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan. Ya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Jawa Barat menetapkan masa jabatan Gubernur Ridwan Kamil akan berakhir pada 5 September 2023. Masa jabatan Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 akan berakhir pada tanggal 5 September 2023 mendatang. Dalam rapat paripurna, DPRD Jawa Barat mengusulkan Ridwan Kamil dan UU Ruzanul Ulum yang tersisa 1 bulan masa jabatan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur. Hasil usulan pemberhentian masa jabatan pada rapat paripurna ini akan diserahkan langsung kepada Kementerian Dalam Negeri. Dalam sisa masa jabatan 1 bulan, pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dan UU Ruzanul Ulum menyatakan terima kasih dan akan menyelesaikan seluruh pekerjaan yang tersisa.
dan meminta maaf kalau masih ada kekurangan selama dirinya menjalankan tugas sebagai gubernur dan wakil gubernur. Tidak terasa sudah 5 tahun, di 5 September 2018 sampai 5 September 2023. Ini formalitas administrasi yang harus dilakukan. Masih ada sebulan kerja-kerja yang harus kami lakukan. Masih ada peresmian Kujang Sapasang, persiapan peresmian Situ Bagendit, ya, dan kerja-kerja lainnya yang masih menjadi semangat kami di sisa 4 minggu terakhir. Pada masyarakat Jawa Barat, tentunya kami memohon maaf lahir batin kalau selama 5 tahun ada kekurangan-kekurangan, kehilafan. Kami sudah bekerja keras, walaupun mungkin hasilnya tidak semua sesuai harapan. Di sisi lain, selama 5 tahun memimpin, pemerintah Provinsi Jawa Barat berhasil meraih total 541 penghargaan. Sedang langkah politik Ridwan Kamil ke depan akan bergantung kepada sikap Partai Golkar. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.